Halo teman-teman dari Vlog, gue sekarang lagi ada di Gias 2019. Kali ini gue pengen nyamperin lagi ke booth Hino, soalnya truk Dakar yang biasanya suka mereka bawa, kali ini udah yang generasi baru nih, udah facelift. Langsung aja kita lihat ya. Ya, ini dia. Kalau teman-teman ingat, 2 tahun lalu kita sempat nge-review Hino Dakar ini, tapi yang kali ini itu udah facelift. Jadi kalau kita lihat dari tampangnya, ini udah yang Hino New Generation Ranger 500 ya. Menurut gue sih emang modelnya lebih keren lagi sih. Yang paling kelihatan tuh emang dari desain grillnya ya. Menurut gue yang sekarang jauh lebih agresif lagi. Dan kalau kita lihat lebih mencirikan sebuah truk zaman sekarang ya. Jadi nggak terlalu outdated lagi kalau kayak yang kita lihat 2 tahun yang lalu. Ini sebenarnya secara overall kalau lihat bagian lainnya sebenarnya juga masih sama. Tapi kali ini karena teman-teman pada penasaran juga, kita kan belum sempat lihat bagian belakangnya. Jadi kali ini kita akan coba buat lihat isinya apa aja. Tapi gue juga pengen nyoba buat ngasih informasi ke kalian, mungkin ada yang lupa juga, mengenai sejarah truk Hino Dakar yang ikutan di kejuaraan Dakar ini. Jadi selain grillnya yang udah pakai tampang generasi terakhir, Hino Ranger, lampunya juga desainnya udah beda. Gue so far paling suka sih yang model sekarang ya, dari mulai lampu dan grillnya tadi. Terus perbedaannya lagi paling sih kalau kita lihat untuk fog lamp-nya. Ini fog lamp-nya posisinya ada di bagian atas, yang warna kuning 4 biji ini. Terus kalau kita lihat ke bagian samping, ini sebenarnya adalah bagian untuk pelindung. Ini bukan roll cage. Roll cage itu tetap posisinya ada di dalam, tapi ini sebenarnya adalah pelindung tambahan dari misalnya kalau ada seperti ranting-ranting, supaya intinya kacanya itu nggak gampang kena tabokan yang bikin dia beresiko gampang pecah. Selain itu sebenarnya di bagian atas ya bisa juga jadi bracket tambahan untuk kita naruh lampu-lampu sorot lagi. Karena ini adalah sebuah mobil balap, jadi untuk ngebuka bagian depannya sini harus dilengkapi dengan bonnet pin seperti ini. Tinggal dibuka, yang di sana tinggal dibuka, baru bisa diangkat. Ini sebenarnya adalah salah satu safety balap ya, supaya kalau pas lagi balap ini nggak gampang tiba-tiba kebuka sendiri. Kalau kita ngeliat ke bawah, nah mungkin teman-teman ada yang ingat, ini adalah bagian tow point yang dicat warna kuning. Ini sebenarnya adalah salah satu persyaratan di mana setiap mobil balap, baik di bagian depan maupun belakang, itu harus ada tow point-nya, di mana ini adalah titik kalau mobil nyangkut, ditariknya di bagian ini. Dan persyaratan itu harus dicat dengan warna yang terang, misalnya warna kuning, warna merah, dan sejenisnya. Di bagian bawahnya lagi, yang kelihatan di sini adalah skid plate-nya nih. Ini skid plate-nya adalah skid plate aluminium yang menurut gue cukup tebel. Apalagi ini kita ngomongin truk ya, bukan sekedar mobil balap biasa. Ini gunanya untuk melindungi bagian bawah truk ini dari misalnya kemungkinan terkena batu ataupun objek-objek lain yang bisa ada di lintasan Dakar. Dan karena kita lagi di bagian bawah, kita akan ngejelasin mengenai suspensinya. Ini untuk gardannya, ini adalah gardan bawaan dari Hino yang memang sudah dimodifikasi khusus untuk ikutan kejuaraan rally raid ya, atau Dakar ya. Nah, ini semuanya dikerjakan full oleh tim Hino Sugawara, baik untuk pengerjaan kayak kaki gardannya, sampai juga untuk suspensinya. Sementara suspensinya, ini masih menggunakan suspensi per down atau lift spring. Tapi karena kebutuhannya untuk Dakar yang sangat berat, jadi dia udah diganti full set dari Hino juga, yang memang rate-nya lebih keras, alias dia lebih stiff lagi, lebih bisa tanggung beban saat melewati jalan-jalan rusak, saat jumping, dan untuk manuvernya juga jauh lebih optimal lagi. Untuk shock breaker-nya, tiap roda ini pakai 2 titik nih. Jadi ada 2 titik shock breaker di tiap roda. Shock breaker ini menggunakan shock breaker Kayaba Emulsion, dan itu juga udah di-set untuk kebutuhan rally raid atau rally Dakar. Sebelum kita ngejelasin bagian samping, gue pengen nanya dulu nih. Ini kira-kira naiknya gimana nih? Kan posisinya tinggi banget. Tapi kita mau naiknya gimana nih? Mau naik ban atau nyari pijakan? Ini sebenarnya masih ada pijakan sih di bagian sini. Cuma sekarang nggak ada. Oke, gue sekarang pengen ngejelasin untuk bannya. Jadi ini bannya udah pasti ukurannya sangat besar, dan spesifikasinya emang untuk ikut kejuaraan rally raid. Ini bannya adalah ban Michelin ZXL yang ukurannya 1400, ringnya adalah ring 20. Emang gede banget sih. Dan kalau kita lihat di sini, untuk velgnya itu dikasih cover yang bahannya dari karbon.
ini bukan sembarang cover, ini covernya sebenarnya untuk melindungi bagian dalamnya. Jadi di bagian dalamnya itu, ini velgnya dilengkapi dengan inflation system. Jadi intinya, di velg ini itu bisa direndahin anginnya, dan bisa dinaikin tanpa harus dilakukan secara manual. Jadi dari dalam truk, kita bisa nurunin atau naikin sendiri, full elektronik semua. Nggak repot kan, jadi enak banget sih. Dan menurut gua, dopnya lumayan keren sih, pakai model karbon gini. Jadi kayak terlihat lebih racing ya. Kalau kita ngomongin bodinya, jadi tim Hino Sugawara ini adalah salah satu tim yang keunikannya adalah bodinya full sama stiker. Ini sponsornya banyak banget di sini, dan gue pribadi sangat bangga karena Hino Indonesia ikut mensupport tim Hino Sugawara ini. Bukan cuma gue sih, sebenarnya Indonesia semua masyarakatnya pada bangga juga karena kita ikut terwakilkan juga ya dengan, lihat deh, adanya stiker Hino Indonesia ini. Oke, kalau kita ngomongin untuk materialnya, jadi ini adalah kombinasi dari body shell aslinya, ada yang bagian besinya, terus juga ada bagian yang fiber, ada bagian yang karbon, ada bagian yang aluminium, dan ada juga bagian yang berupa kanvas. Jadi kombinasinya banyak banget. Intinya kombinasi itu untuk ngebuat truk sebesar ini hanya bobotnya 7 ton. Itu intinya enteng banget sih. Karena rival-rivalnya itu beratnya bisa hampir 2 kali lipatnya. Jadi ukuran 7 ton ini jatuhnya itu sangat ringan. Bahkan untuk ukuran di kelas truk, ini adalah salah satu truk yang paling ringan yang ada di Dakar. Ini salah satu hal menarik yang ada di booth-nya Hino. Jadi mereka menyediakan wear pack ya, atau racing suit. Ini racing suit-nya boleh dipakai sama pengunjung. Jadi pengunjung yang mau foto di truk ini, mereka bisa nyobain pakai ini, terus mereka naik ke atas. Tapi jangan dibawa pulang ya. Nah, ini juga sebenarnya ada ukuran yang buat dewasa juga nih. Nah, bisa nih gue pakai nih sebenarnya. Ini menurut gue adalah salah satu ide yang sangat menarik sih. Sekarang ada displaynya untuk ngasih informasi mengenai Hino Dakar ini ya. Jadi buat para pengunjung yang datang penasaran, pengen tahu cerita lebih lanjut, mereka udah siapin di sini informasi lengkap tentang sejarahnya, terus tentang profil pembalapnya, terus yang gue suka di bagian bawah ini teman-teman, ini semuanya lengkap nih. Dari pertama kali Hino ikut tahun 91, 92, 93 dan seterusnya. Kalau gue lihat di sini, ini arah ke sini dulu ya. Lanjut lagi ke 2005 sampai ke 2019. Nah, ini 2019 nih. Mukanya udah pakai muka yang baru nih. Generasi terbaru Ranger 500. Oke, sekarang gue pengen lihat untuk bagian suspensi belakangnya. Suspensi belakangnya ini sama dengan depan. Jadi dia tetap menggunakan solid axle ya, atau gardan rigid. Ini juga keluaran dari Hino juga yang emang udah disiapin khusus untuk Dakar. Untuk pernya juga sama, ini menggunakan per daun seperti depan, terus di tiap titik roda itu ada 2 buah shock breaker. Dan ini ada 2 buah batang melintang. Ini adalah stabilizer ya, atau orang suka bilang sway bar juga. Ini stabilizer sebenarnya adalah hal yang lumrah di kendaraan zaman sekarang, malah dari zaman dulu ya. Tapi bedanya ini ukurannya yang sangat besar sekali. Karena kita tahu truk ini berat dan tinggi, kita akan manuver dalam kecepatan tinggi, di atas pasir, di atas tanah. Jadi untuk mengurangi body roll-nya, ini harus menggunakan desain stabilizer yang lebih advance dan ukurannya juga lebih besar lagi. Ini supaya bikin truknya tetap stabil ya. Terus selain itu, ini ada satu bagian lagi di dalam. Ini namanya adalah stopper. Itu kalau kita ngomongin stopper, sebenarnya di mobil biasa juga ada. Biasanya warna hitam dari karet. Ada juga yang pakai bahan-bahan lain, tapi yang ada di truk ini stoppernya itu seperti stopper dari bahan karet ya. Jumlahnya ada 2 buah, dan fungsinya untuk menahan travel suspensi ke arah dalam. Jadi kalau kita udah terlalu keras impact-nya, misalnya hard landing, habis truknya jumping tinggi, dia nggak sampai mentok dan ngerusak bagian-bagian kaki, karena ditahan, dilimit oleh stopper yang berwarna kuning ini. Lalu yang gue lihat di sini, ini ada 2 buah aki. Ini akinya nggak terlalu besar, paling ukurannya hanya sekitaran 40 ampere sampai 50 ampere. Dan ini sebenarnya bukan aki buat nyalain mesin
tapi lebih ke arah untuk alat-alat navigasi dan peralatan elektronik lainnya yang ada di truk ini. Nah teman-teman, terakhir kali waktu kita review Hino Dakar ini kita belum bisa ngelihat ke dalamnya ini. Isinya kira-kira apa sih yang ada di belakang ini. Tapi kali ini kita dapat izin dari Hino Indonesia buat ngecek langsung. Akhirnya. Bukanya termasuk gampang. Dan bisa dilakukan sendiri ya. Nah, akhirnya kita bisa lihat ke dalam. Gue coba naik dulu, tapi gue ngejelasin sedikit dulu buat pintu bagasinya ini. Jadi emang terkesan kalau kita lihat ukurannya emang sangat besar, tapi begitu saya buka sendiri ternyata nggak terlalu effort banget ya. Karena emang ini didesain untuk dikerjakan oleh satu orang. Hino ini hanya diisi oleh 2 kru, driver dan co-driver. Jadi sebisa mungkin dari mulai untuk pengerjaan, pengambilan barang, semuanya bisa diakses dan dilakukan hanya oleh maksimal 2 orang saja. Kita coba masuk ke dalam ya. Tapi yang paling penting saya cari tahu dulu cara masuknya gimana. Oke, gue akhirnya udah bener-bener ada di bagian dalamnya. Ini adalah pengalaman pertama gue untuk melihat langsung bagian belakang dari truk Hino Dakar. Kurang lebih sebenarnya mau truk Hino Dakar atau truk lain memang seperti ini. Jadi yang paling utama yang kita lihat di bagian belakangnya adalah tempat untuk meletakkan ban serep. Jadi ban serepnya itu bukan di kolong, melainkan ada di bagian kabin belakang ini. Jadi dari mulai ban serep, terus kita ngomongin untuk peralatan-peralatan lain, misalnya untuk dongkraknya, untuk kunci-kuncinya, itu semua ada di dalam sini. Dan semua itu nggak sekedar tercecer atau sekedar diikat saja, melainkan dia ditaruh di dalam box. Boxnya itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Jadi begitu kita membutuhkan sesuatu, kita udah tahu mesti ngambil di box yang mana. Terus kalau dari material ya, di bagian dalam ini kebanyakan adalah bahan plat aluminium yang dikombinasi juga dengan kanvas atau soft top di bagian depan sana. Selain itu gue juga ngelihat ada 2 buah tabung udara untuk kebutuhan pneumatik dari truk ini. Lalu kalau kita ngomongin untuk tangki bahan bakarnya, jadi Hino Dakar ini menggunakan tangki dengan kapasitas 700 liter. Gokil sih, 700 liter. Kebayang nggak kalau misalnya di sini kita pakai 700 liter, kayaknya habisnya baru nggak tahu ya. Mungkin bulan depan kali ya. Dan tangki ini diisi oleh bahan bakar solar ya, karena ini menggunakan mesin diesel kan pastinya. Tapi untuk mesinnya kita akan coba bahas nanti ya, begitu kita masuk ke dalam kabinnya. Dan ngomong-ngomong, kalau kita jalan-jalan di dalam kabin belakangnya truk Hino Dakar ini, ternyata sangat spacious ya, sangat luas sekali. Saya hampir bisa berdiri tegak walaupun sedikit nunduk. Tapi pada intinya, di belakang sini itu, pada truk Hino Dakar, itu akan membawa berbagai macam spare part. Dari mulai kita ngomongin untuk oli, untuk bagian-bagian kaki-kaki, untuk bagian elektrik, dan juga bagian mesin. Selain spare part, kita membawa tools, lalu juga tabung udara, dan juga yang pasti ban serep, serta penunjangnya seperti misalnya dongkrak dan kawan-kawan. Akhirnya terbayar juga penasaran ngelihat bagian dalamnya truk Hino Dakar. Yang nggak gue sangka ternyata pas di dalam luas juga ya. Dan barang yang dibawa ternyata lumayan banyak juga. Udah, sekarang kita akan nutup dan lihat ke bagian kabinnya. Enak banget, gampang nutupnya. Sekarang kita langsung lihat ke dalam ya. Wah, masuknya termasuk gampang aksesnya. Akhirnya kembali lagi ke dalam truk Hino Dakar. Gue rasanya pengen pakai seat belt dulu. Biar rasanya lebih racing lagi. Ini ngomong-ngomong, ini bucket seatnya ini emang sama seperti yang ada di mobil balap ya. Jadi nggak ada bedanya kalau khusus buat truk. Jadi untuk bucket seatnya juga sama. Seat beltnya pun juga sama sebenarnya yang ada di mobil-mobil balap lainnya. Ini seat beltnya 4 titik, merek Takata. Sementara untuk joknya ini sebenarnya adalah jok Sparco ya. Ini adalah jok Sparco Evo nih, jok Sparco Evo.
Nah, terus ini di depan gua yang gua lihat semuanya emang masih merupakan dashboard bawaan ya dari truk Hino Ranger yang 500. Yang paling kelihatan beda pastinya udah ada roll cage-nya. Roll cage-nya ukurannya gede banget nih. Dan ini semuanya udah sesuai sama regulasi yang ditetapin sama FIA. Jadi ada roll cage-nya, terus habis itu paling yang bedain lagi adalah tombol-tombol yang ada di dalam sini. Soalnya kalau gua ngomongin untuk instrumen cluster, habis itu setirnya, ini semua masih bawaan. Jadi feel-nya itu masih sama kayak kita bawa truk standar ya. Karena dari mulai posisi kakinya, tangan untuk megang setir, semua masih sama. Oh ya, gue pengen ngomongin mesinnya nih. Jadi walaupun ini udah merupakan truk Hino yang dimodifikasi untuk Dakar, tapi untuk mesinnya itu masih pakai mesin bawaan dari Hino yang biasa emang dipakai sehari-hari untuk pekerjaan yang dimana dia tidak dimodifikasi khusus ya untuk mesinnya. Jadi ini mesinnya pakai JO8C, itu 8000 cc, 6 silinder segaris, diesel. Dan mesin itu bisa menghasilkan tenaga 450 PS yang disalurkan ke transmisi standarnya, bawaannya yang berjumlah 6 speed. Jadi menurut gua itu jadi salah satu hal yang bisa dibanggain juga sih ya, soalnya walaupun memang kaki-kakinya itu udah menggunakan kaki-kaki yang dimodifikasi untuk ikut kompetisi, tapi untuk mesinnya ternyata masih tetap pakai mesin bawaan Hino seperti Hino-Hino lainnya yang memang ada di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Dan untuk informasi, jadi sebenarnya truk Hino ini adalah satu-satunya peserta yang menggunakan truk dengan basic itu adalah kendaraan mass product. Karena kalau di kelas Dakar, untuk truk-truk yang lainnya itu kebanyakan udah prototype ya. Jadi emang di customize khusus untuk ngikutin kejuaraan Dakar. Tapi kalau truk Hino ini boleh dibilang masih sebagian besar itu standar, dan ini memang truk yang di mass product, jadi langsung keluar dari pabrik untuk dimodif ikutan Rally Dakar. Ada satu hal yang belum sempat gue sampaikan di video sebelumnya. Jadi kalau pakai truk itu, karena dia komstirnya itu langsung ke bawah, persis ada di samping pedal. Jadi kalau kita balapan pakai truk, itu kita nggak bisa left foot braking ya. Kalau kita balap rally itu, kita membutuhkan left foot braking. Kalau di mobil-mobil normal ya, mobil passenger car gitu. Tapi kalau di truk, kita nggak bisa left foot braking karena memang di bagian bawahnya ini kehalang sama ini. Jadi kita kakinya nggak bisa nyebrang ke bagian kanan nih untuk injak rem pakai kaki kiri. Cuma kayaknya aplikasi itu nggak diaplikasin kalau kita rally-nya pakai truk ya. Terus selain ngomongin pedal, tombol-tombol yang ada di dalam di sisi driver itu kebanyakan tombol misalnya untuk intinya mengaktifkan truk ini, untuk ngaktifin lampu, untuk wiper, untuk klakson, dan fungsi-fungsi dasar lainnya. Yang ribet itu justru ada di bagian co-driver ya, atau navigator sebelah kiri. Dan ngomong-ngomong, kalau teman-teman ada yang tahu, di Dakar itu kebanyakan kalau kelas truk itu ada 3 penumpang di dalamnya. Jadi ada driver, di paling kiri ada co-driver, dan yang di tengah itu ada mekanik. Tapi kalau misalnya di truk yang kecil seperti Hino ini ukurannya memang lebih cocok untuk 2 driver saja. Jadi fungsi mekanik itu dirangkap dengan navigator. Jadi dia bekerja double ya, sebagai co-driver juga dan sebagai mekanik juga. Oh iya, gue pengen kasih liatin tuas transfer case-nya. Jadi menurut gue tuas transfer case-nya ini sangat unik banget. Jadi dia modelnya itu batang tidur seperti modelnya rem tangan ya. Tapi dia untuk mengoperasikan high dan low. Kita tinggal tarik aja tuas yang ada di sini. Yang unik menurut gue karena ini gambarnya kalau misalnya high itu gambar kelinci, kalau low-nya gambar kura-kura. Yang intinya kalau high itu dia emang lajunya lebih dapat ya. Kalau kita pakai low itu dia lebih merayap, jadi lebih kayak kura-kura gitu. Lucu juga sih ada gambar seperti ini. Nah, sekarang gue udah duduk di sebelah kirinya nih, di mana co-driver yang merangkap sebagai mekanik itu dikerjakan di sini. Gue pengen nambahin informasi dari yang sebelumnya gue coba vlog 2 tahun yang lalu. Jadi karena mekanik itu merangkap di dalam tugasnya co-driver, jadi perangkat yang ada di sini sebenarnya kombinasi. Ada perangkat navigasi, ada perangkat untuk mechanical. Jadi perangkat navigasi itu seperti misalnya ada 2 buah teratrip yang ada di sini yang mengarahkan kita ke waypoint tertentu untuk mengukur jarak, untuk mengukur total waktu tempuh dan lain-lainnya. Itu semua
diatur dari komputer yang ada di sini. Tapi selain itu, yang fungsi mekanik seperti misalnya kita untuk memantau tekanan angin, temperatur, itu juga ada di sini. Lalu yang ada di atas ini kita bisa melihat untuk fuel levelnya ya. Jadi solarnya udah sisanya tinggal berapa ketahuan dari sini. Lalu di sini ada catatan lengkap untuk kebutuhan tekanan angin. Jadi dia ngasih tauin di sini, misalnya untuk di jalan rayanya itu tekanan anginnya di berapa, kalau udah kena yang model pasir berapa, lalu kalau yang bentukannya lebih rendah lagi minimal berapa tekanan anginnya, semua jelas ada di sini. Termasuk tombol-tombol untuk mengaktifkan berbagai macam fitur yang ada di truk Hino Dakar ini. Yang belum gue juga sampaikan sebelumnya adalah gameplay dari Dakar. Jadi gimana sih Dakar untuk kita bisa dari satu titik menuju titik lain. Jadi informasi yang dimiliki oleh co-driver itu adalah derajat. Jadi kita harus mengarah ke derajat berapa. Dimana saat kita telah nyampai ke waypoint tersebut, maka berikutnya derajatnya akan berubah lagi karena belum tentu kita akan lurus terus. Jadi Dakar itu adalah permainan waypoint di mana kita dari satu titik menuju titik lain, jalurnya bebas yang kita pilih. Itu menurut gue salah satu hal yang menarik dari Rally Dakar, tapi sekaligus jadi hal yang challengingnya di bagian itu. Oke teman-teman, akhirnya kita udah ngeliat juga bagian dalam dari truk Hino Dakar. Oh ya, di Gias 2019 ini juga pas lagi kedatangan pembalap dari Hino Dakar ini, dan dia lagi ada di bagian belakang. Gue pengen coba nyamperin buat nanyain langsung seputaran keikutsertaan dia di Rally Dakar pakai truk ini. Kita coba interview ya. Oh ya, ngomong-ngomong gue nggak tahu dia bahasa Inggrisnya bisa lancar apa enggak, tapi semoga aja ada yang bisa nge-translate ya. Kita langsung tanyain belakang. Oke teman-teman, kita sekarang udah sama dengan Teruhito Sugawara dari tim Hino Sugawara. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus juga buat gua pengen nanya langsung ke beliau nih pengalamannya di Rally Dakar. Oke, jadi yang pertama gua pengen nanya dulu apa sih sebenarnya yang membuat dia tertantang untuk ikutan Rally Dakar pada awalnya? そうですね、非常に厳しいね、世界で一番厳しいレースと言われているので、レースの走ることも大変なんですけど、それに良い結果を出すためには準備っていうのがすごく大事で、その準備をしっかりやっていくっていうのが、まずとても大事なことなので、もうその準備を一生懸命それこそずっとやってるとすぐ1年が経っちゃうぐらいの量があるような準備なので、その準備を一生懸命やっていくために、頑張ってやっている。でその頑張る原動力というのは、いろんな人がね、応援もしてくれたり協力もしてくれているので、その人たちの思いに応えるっていうのが一番大きい。Oke, yang berikutnya pengen saya tanyain, jadi kan Hino ini ikut sertaannya di Dakar itu menggunakan truk yang cc-nya di bawah 10.000. Tapi gimana nih caranya dia bisa tetap bersaing dengan lawan-lawannya yang boleh dibilang memiliki kapasitas mesin lebih besar dari truk Hino ini? 我々のクラス1万 cc 以下というクラスでは今前回の大会で 10連覇と、10回ずっと勝ち続けることができたので、他の大きな車と、十分に戦えるポテンシャルっていうのは、あると思っていて、チームとしてもまた新たなチームを作り直して、もっとうちのクラス10リッター以下のクラスだけではなくて、総合の大きな車としっかり勝負できるようなチームにしていこうと思っているので、将来的には、もっともっと上を目指せると思ってやってます。Menarik juga ngedengerin pengalamannya ya, fight dengan truk di bawah 10.000 cc melawan rival-rivalnya yang cc-nya di atas 10.000. Nah, sekarang gue penasaran, seorang Teruhito Sugawara ini apa sih dalam mengendarai truk Hino yang dia sukain? Mungkin dari fiturnya gitu, atau
kelebihan-kelebihan yang dia rasa sangat bermanfaat untuk dia ikutan di kejuaraan Dakar? まず他の車に比べてとても軽い、小さいクラスなので、重量が軽いというのと、日野として今次回で30年目になるんですけど、30年間ずっと完走を続けているような、強さがある、タフな車なので、強みというのはそういうところですね。で軽いので、砂漠のその砂だとかというところでも力を発揮できることができるので、砂漠のレースが多いダカールラリーでは非常に、そういう意味では有利な車だと思います。便利な装置ね、なんだろう、いろんなものが便利だけど、今は今年の車、今度の次回の車はオートマチックの仕様にしていて、今まではこうギアを変えながら走らなきゃいけなかったんですけど、その辺の負担が減るので、将来的にはその2台ともその車にしたいなと思っています。Ternyata menggunakan transmisi manual itu juga memiliki kendara juga ya kalau kita ingin berkompetisi di kejuaraan Dakar gitu di kelas truk ini. Nah, ini ngomongin untuk transmisi, berarti ini mungkin akan ada pergantian menjadi otomatis gearboxnya. Tapi kita akan nanya juga, kira-kira untuk truk Hino-nya akan pakai generasi yang baru atau mungkin ada truk yang akan disiapin khusus nih di luar dari yang emang selama ini dipakai? 車は今度ボンネットがついてる車を新しく作ってるので、全く新しい車になってます。Oke, kita punya one last question. Kita punya satu pertanyaan terakhir. Kira-kira pengalaman unik apa sih yang dirasakan oleh Teruhito Sugawara selama ini menggunakan truk Hino di kejuaraan Dakar? たくさんありすぎて難しいけども、どちらかというと大変な思い出が多くて、それこそ眠いのにずっと十何時間とか運転をしてなきゃいけなかったりだとか、そういう大変なね思いの方がたくさん残ってますね。いつも大変なので、やっぱり一番最後のゴールをして、昔はアフリカのそのラックローズって場所にゴールしたんですけど、そのゴールをするとやっぱり毎年ホッとするというか、一番嬉しい瞬間ですね。 Oke teman-teman, wah senang banget akhirnya bisa ketemu dan interview langsung dengan Teruhito Sugawara dari tim Hino Sugawara Jepang, sang jawara Dakar Rally yang udah bertahun-tahun dari 91 ikut dan masih tetap konsisten dan selalu finish sampai sekarang. Senang banget, dan I want to say thank you very much. Sugawara-san, good luck for the next race, all the best. See you again soon. Thank you. Ya, akhirnya selesai juga interview kita sekaligus review Hino Dakar di GIAS 2019. Thank you banget buat Hino Indonesia. Akhirnya gue dikasih kesempatan buat ngeliat langsung bagian belakang dari truk ini yang bikin gue penasaran selama 2 tahun ke belakang ini. Dan juga untuk Teruhito Sugawara yang udah nyempetin kesini dan gue interview walaupun menggunakan bahasa Jepang, tapi semoga bisa sampai dengan jelas ya ke teman-teman semua. Buat kalian yang pengen nanya lebih lanjut mengenai truk Hino Dakar ini, silahkan isi di kolom komentar, gue akan coba bantu buat jawab. Terima kasih yang udah nonton, ketemu lagi di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah!